Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semuanya. Semoga sehat semuanya di pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan lanjutkan materi Big Data. Nah, ini kita sudah masuk pada perangkat lunak atau pengelola dari Big Datanya, yaitu menggunakan ekosistem dari Hadoop. Maka judulnya untuk materi hari ini yaitu tentang Hadoop. Nah, Hadoop ini adalah sebuah kerangka kerja dari perangkat lunak sumber terbuka atau open source yang nanti digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data secara terdistribusi di lingkungan komputasi terdistribusi Big Data. Ya. Nah, Hadoop ini dirancang memang untuk menangani volume data yang sangat besar. Jadi bukan aplikasi biasa yang untuk menangani data-data seperti database yang hanya ada di satu lingkup saja, lingkup organisasi, tapi ini untuk ukuran data yang besar. Termasuk data di dalamnya adalah data yang terstruktur dan data yang tidak terstruktur gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuan utama dari Hadoop ini yaitu memberikan solusi yang scalable. Artinya yang bisa diskalakan, bisa diukur, bisa ditambah, dikurang ya. Dan utamanya yaitu bisa diandalkan untuk mengelola data yang besar. Yang ini tentu nanti tidak bisa ditangani oleh sistem basis data yang tradisional ya, yaitu DBMS atau Database Management System atau Data Warehousing. Nah, di dalam Hadoop ini ada beberapa komponen utama ya. Yang pertama adalah Hadoop Distributed File System-nya atau HDFS. Ini yang nanti digunakan untuk menyimpan dan mengelola database-nya ya, yaitu data big data. Kemudian MapReduce yang ini nanti digunakan untuk memproses atau menyederhanakan data yang besar menjadi data yang lebih sederhana ya, di mapping menjadi lebih efisien. Kemudian ada Yarn atau Yet Another Resource Negotiator. Nah, ini nanti kita bahas ya fungsinya. Kemudian ada Hadoop Common dan ada Hadoop Ecosystem. Nah, yang pertama adalah Hadoop Distributed File System atau HDFS. Jadi HDFS ini adalah sistem yang terdistribusi yang memang dirancang untuk menyimpan data di berbagai node pada cluster Hadoop. Ya, satu node itu bisa berisi beberapa komputer ya, sehingga nanti bisa menyimpan data ya dalam jumlah banyak dengan cara didistribusikan data itu di lokasi yang berbeda. Nah, kemudian HDFS nanti akan membagi data menjadi blok-blok yang ukurannya kecil-kecil. Kemudian data-data tadi didistribusikan ke node-node yang digunakan atau tergabung di dalam Hadoop ini, di dalam cluster untuk melakukan pemrosesan bersama-sama. Jadi nanti cluster komputer yang terhubung di dalam Hadoop ini nanti akan melakukan pemrosesan secara paralel. Jadi semua akan nyala, semua akan memproses. Mungkin ada beberapa atau satu yang tidak nyala. Nah, itu biasanya nanti akan dihandle oleh node yang lain karena replikasi dari data Hadoop ini dilakukan ya. Kita ingat untuk HDFS melakukan replikasi untuk fault toleran atau toleransi terhadap kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, kemudian MapReduce. MapReduce ini adalah sebuah model pemrograman dan sistem pemrosesan, tadi saya sebutkan sistem pemrosesan yang digunakan untuk memproses dan menghitung data secara paralel dalam cluster Hadoop. Nah, jadi MapReduce ini bisa menggabungkan beberapa node, beberapa komputer yang mempunyai sumber data dan bisa melakukan pemrosesan untuk mengambil datanya, kemudian melakukan perhitungan dari data tersebut secara bersama-sama atau secara paralel. Jadi tidak serial ya satu-satu, tetapi bisa semua node yang terhubung itu diakses secara paralel oleh MapReduce.
Nah, nanti MapReduce akan membagi tugas dari pemrosesan datanya jadi 2 langkah utamanya yang dilakukan oleh MapReduce, yaitu yang pertama adalah mapping atau langkah map, ya. Di sini dipakai untuk mapping atau pemetaan datanya. Ya, jadi datanya seperti apa, dari sumber mana, di node yang mana gitu ya. Kemudian langkah kedua adalah reduce, yaitu menggabungkan atau mereduksi dan menyusun hasil dari pemetaan tadi. Nah, jadi reduce di sini menggabungkan tidak berarti menambahkan data secara keseluruhan. Jadi nanti kalau ada data yang ganda, ya misalnya dari 2 node itu ada 2 data yang ganda, itu nanti yang diambil hanya 1. Ya, jadi reduce di sini fungsinya meskipun menggabungkan, yang digabungkan itu adalah data yang berbeda. Jadi misalnya ada data A di node 1 dan 2, ya, node 1 ada A, node 2 juga ada A, maka yang diambil adalah nanti salah satu. Ketika digabungkan, yang disimpan adalah 1, yaitu A. Tapi ketika di node 1 ada B, kemudian di node 2 ada C, nah ini dua-duanya digabung. Jadi nanti ada data A, data B, dan data C. Tidak A, kemudian B, kemudian C. Jadi A-nya tidak ditulis 2 kali. Nah, ini fungsi dari reduce-nya. Nah, ini termasuk data-data yang lain ya. Gambar kalau sudah ada tidak akan dimuat lagi gitu ya. Kemudian file ya itu juga tidak dimuat lagi gitu ya. Kalau memang filenya itu ganda. Nah, yang ketiga yaitu yarn. Yarn ini kepanjangan dari yet another resource negotiator. Ya, jadi yarn ini tugasnya adalah mengelola sumber daya, ya, atau manajer sumber daya, yang dia bertanggung jawab untuk mengalokasi dan menjadwalkan sumber daya di klaster Hadoop. Ya, jadi tugasnya yaitu maaf Pak Chandra, suaranya bocor Pak Chandra. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi tadi ada suara yang bocor ya. Kemudian tadi yarn ini dia fungsinya adalah untuk mengalokasi dan menjadwalkan sumber daya yang dimiliki oleh node ya, yang ada di cluster Hadoop tadi. Jadi mana node yang nanti akan memproses data ya, kemudian dijadwalkan ya, bagaimana node-node ini nanti akan melakukan pemrosesan ya. Nah, kemudian dari yarn ini akan memungkinkan cluster Hadoop-nya untuk bisa menjalankan aplikasi yang berbeda dan berbagi sumber daya secara efisien. Nah, jadi dengan yarn maka bisa multitasking ya, jadi bisa menjalankan beberapa aplikasi yang berbeda secara multitasking. Nah, kemudian ada Hadoop Common. Hadoop Common ini adalah kumpulan dari utilitas ya, ini software kecil-kecil, dan pustaka ya, library dari aplikasi. Jadi pustaka ini adalah library aplikasi yang bisa digunakan, diakses oleh aplikasi Hadoop ya, yang umumnya ini dia mendukung komponen-komponen lain ya yang ada di dalam ekosistem Hadoop. Nah, nanti kita lihat beberapa aplikasi lain ya, komplementari aplikasi yang bisa digunakan di dalam Hadoop. Nah, yang ketiga adalah Hadoop Ecosystem. Hadoop Ecosystem ini adalah sejumlah proyek atau pengembangan dan teknologi tambahan yang diintegrasikan dengan Hadoop untuk menyediakan fungsionalitas tambahan. Nah, jadi nanti ada dukungan dari beberapa aplikasi yang dikembangkan ya, memang untuk mendukung Hadoop ini ya. Contoh misalnya Apache Hive ya.
Apache Hive ini untuk melakukan query SQL. Jadi kalau masih menggunakan data SQL ya, yang core-nya bukan NoSQL, maka bisa pakai Hive. Kemudian Apache Pig. Apache Pig ini untuk melakukan pemrosesan datanya. Kemudian ada Apache Habis. Apache Habis ini untuk nyimpen data yang non relasional, jadi datanya tidak ada relasi sama sekali. Itu adalah Apache Habis. Dan Apache Spark yang sering kita sebutkan ya, ini gunanya adalah untuk memproses data yang cepat dan beberapa fungsi-fungsi lain yang bisa dilakukan oleh Spark ya, untuk melakukan eksekusi terhadap data. Nah, kemudian ini adalah gambaran dari ekosistem Hadoop ya. Jadi ekosistem Hadoop ini dibagi menjadi 4 bagian. Jadi ada data storage, ini untuk menyimpan data ya, misalnya HDFS, ya, ini Hadoop File System ya, Hadoop Distributed File System. Kemudian ada Habis ya, tadi yang kita sebutkan ya, dia yang mengelola yang sifatnya adalah non relational data. Nah, ini sumber datanya, jadi ada sumber data. Lalu ada pemrosesan datanya ya. Nah, pemrosesan data ini ada MapReduce yang tadi kita sebutkan ya, ini untuk memanage cluster. Dia tugasnya adalah mereduksi data-data ganda supaya diproses itu dikumpulkan dalam satu data yang sudah disederhanakan ya. Kemudian Yarn ini juga sama ya, tapi dia juga bisa mengelola atau mengatur gitu ya, sumber daya dari data. Kemudian setelah data diproses, datanya bisa diakses. Nah, ini ada beberapa software yang bisa digunakan untuk mengakses data. Tadi ada Hive ya, ini untuk yang query SQL. Kemudian Pig ini untuk aliran data ya, memproses aliran data. Kemudian ada Mahout ini yang dipakai untuk machine learning ya. Jadi kita bisa menginstal beberapa untuk fungsi machine learning. Jadi algoritma machine learning ada di Mahout. Kemudian Afro ini untuk remote procedure crawl ya, atau RPC ya, jadi bisa menjalankan prosedur dari jarak jauh ya, secara remote. Kemudian Scoop ini untuk terhubung dengan RDBMS. Jadi kalau masih menggunakan database ya, misalnya database management system ya, nah konektornya menggunakan Scoop. Scoop ini bisa terhubung ke SQL Server, bisa terhubung ke MySQL dan seterusnya. Nah, ini untuk data akses. Kemudian yang terakhir data management. Nah, ini seperti DBMS ya, seperti akses itu data management SQL Server gitu ya. Nah, ini ada OZ tugasnya untuk monitoring aliran dari data. Kemudian ada Chukwa, ini juga untuk monitoring. Flume ini juga untuk monitoring, dan Zookeeper ini untuk manajemennya ya, manajemen basis data di Hadoop. Nah, kalau kita lihat Hadoop itu mulai dari data acquisition sampai analitik itu ada 4 tahapan ya. Jadi dari data acquisition di sini, kemudian data integration ya, dari data yang dikumpulkan diintegrasikan jadi satu, kemudian disimpan di repository, kemudian digunakan untuk analisis ya. Contohnya tadi untuk machine learning, yaitu setelah di tahapan analitik. Nah, data acquisition ini bisa diperoleh dari database relasional ya, misalnya dari HR ya, Human Resource Management ya, ada ERP, Enterprise Resource Planning, kemudian ada data-data produk untuk sales dan marketing dan sebagainya. Selain itu juga ada sosial media, jadi data yang sumbernya dari Facebook, dari Messenger, dari blog, dari Google ya, atau dari pengguna smartphone ya, yang menginstal aplikasi-aplikasi yang bisa menyimpan data. Nah, dari data acquisition ini kemudian diekstrak ya, melalui extraction proses untuk mengekstrak data mana yang akan digunakan, kemudian disimpan sementara di tempat atau staging data ya, bisa berupa dokumen yang di atas ini atau bisa berupa database. Nah, ini sudah menggunakan Hadoop ya, sudah menggunakan komunitas Hadoop. Nah, baru dari staging data akan ditransfer dan di load ya, ditransformasikan berarti ditransmisikan, kemudian di loading ya, dipanggil datanya, dan disimpan ya di sini di central metadata.
Jadi di pusat metadatanya dari Hadoop atau menggunakan tool warehouse ya, tool data warehousing atau pengudangan data. Nah, ini nanti ada analisis berikutnya yaitu OLAP, Online Analytical Processing, menggunakan Hadoop Processing atau Database Processing. Jadi kalau Hadoop ini berarti HDFS ya, datanya terdistribusi. OLAP-nya bisa mengambil data dari beberapa lokasi yang beda, tapi kalau OLAP yang di database itu hanya di satu lokasi saja. Nah, kemudian dari keduanya ini bisa digunakan untuk analitik ya. Untuk analisis apa, misalnya analisis penjualan ya, untuk analisis kecenderungan perilaku konsumen ya, dan lain sebagainya. Nah, ini penggunaan Hadoop mulai dari data acquisition, data integration, data repository, dan analitik. Nah, ini tadi gambaran yang hampir mirip ya, tapi di sini sudah disebutkan beberapa softwarenya yang bisa digunakan ya. Mulai data source ya, data source ini berarti sumber datanya atau input datanya. Tadi ada dari web, ada dari social network ya. Kemudian bisa juga dari server logging ya, catatan-catatan yang ada di server tertentu yang memang digunakan untuk mencatat transaksi ya, itu dari sumbernya ya. Nah, kemudian ada sensing data, ini yang dari sensor-sensor kemarin, IoT ya, itu misalnya suhu, kemudian curah hujan ya, debit air dan sebagainya ya. Kemudian dari data relasional, nah ini sumbernya berarti dari database enterprise atau database di perusahaan. Nah, di tahapan ini disebutnya sebagai data collector and aggregators ya. Jadi fungsinya dia mengolek atau mengumpulkan data dan membuat agregasi atau membuat formula untuk memanage data tersebut. Nah, kemudian setelah data source, di prosesnya, ini inputnya sudah, prosesnya yaitu data analytic platform. Nah, ini platform yang digunakan untuk analisis data. Jadi ada operating system dulu yang diinstal di situ. Kemudian ada Hadoop Common tadi ya. Nah, dari Hadoop Common ini bisa mengelola data yang terdistribusi atau distributed storage. Nah, distributed storage di sini bisa menggunakan beberapa software untuk melakukan HDFS, yaitu distributed in-memory computing, atau bisa memanfaatkan MapReduce menggunakan Spark ya. Nah, di sini ada software yang diterapkan ya, misalnya untuk koordinasi atau manajemen dari semua data paralel HDFS, yaitu pakai Zookeeper. Kemudian ada Hubase, ada Hive tadi, ada Peak ya. Kemudian ada OZ, ada Mahout yang dipakai nanti untuk machine learning ya. Nah, yang outputnya ini di sini sebenarnya ini yang dimanfaatkan untuk hal-hal yang penting bagi penggunanya, yaitu data delivery subsystem. Misalnya untuk analisa yang menghasilkan report ya, atau laporan ya, misalnya laporan perilaku konsumen membeli produk melalui marketplace ya misalnya. Kemudian bisa ditampilkan di web ya, jadi hasil dari big datanya bisa ditampilkan di web. Kemudian digunakan untuk analisis hasilnya ya, bisa dipakai untuk analisis menggunakan machine learning dan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nah, cara kerjanya bagaimana Hadoop ini? Cara kerja dari Hadoop yaitu memanfaatkan distribusi data yang sudah disimpan di beberapa node tadi dan melakukan pemrosesan paralel ya. Untuk apa? Untuk mengatasi tantangan data yang skalanya besar yang terkait dengan analisis dari big data, jadi supaya mudah untuk dianalisis. Kemudian MapReduce yaitu berupa model pemrograman, ini sudah dianggap cukup kompleks oleh beberapa pengembang, dan seiring dengan waktu proyek seperti Apache Spark ini telah muncul ya sebagai alternatif yang lebih cepat dan lebih ekspresif ya dibandingkan dengan model pemrograman sebelumnya. Jadi Apache Spark ini yang baru yang bisa diimplementasikan untuk mereduksi data. Kemudian Hadoop tetap menjadi dasar untuk penyimpanan dan manajemen big data ya dalam berbagai proyek dan ekosistem big data. Jadi kalau ada proyek big data itu selalu disebutkan Hadoop ya, karena memang Hadoop ini satu ekosistem ya yang memungkinkan untuk mengolah data besar gitu ya. Nah, cara kerjanya dari Hadoop itu berdasarkan dua komponen, yaitu HDFS itu sendiri ya, Hadoop Distributed File System, dan pemrograman MapReduce-nya. Jadi cara kerjanya sebenarnya bagaimana mendistribusikan data di tempat yang berbeda lokasi sehingga nanti bisa mengurangi fault tolerance
dan bagaimana mengakses data itu menggunakan MapReduce sehingga data yang diakses itu efisien, ya, tidak ganda, dan data itu bisa dipakai untuk pengolahan. Nah, yang pertama cara kerja dari Hadoop Distributed File System, yaitu melakukan pembagian data, ya. Jadi Hadoop melakukan pembagian data, datanya dibagi menjadi blok-blok kecil, ukurannya 128 mega atau 256 mega, ya. Kemudian blok ini nanti didistribusikan ke berbagai node dalam cluster Hadoop. Nah, ini biasanya distribusi ini akan dilakukan replikasi, ya. Nah, maka langkah selanjutnya replikasi data. Replikasi data dari setiap blok, yaitu secara default akan di-copy atau direplikasi di beberapa node di dalam cluster Hadoop. Ya, umumnya 3 replika. Ya, jadi kalau ada satu yang mati nanti direplika lagi, ya, menjadi 3 replika lagi, ya. Jadi beda node, ya, beda komputer. Nah, apa fungsi dari replikasi? Replikasi data ini untuk meningkatkan kehandalan, artinya ketika diakses selalu tersedia meskipun ada beberapa node yang rusak atau ada beberapa node yang non-aktif, ya. Selain handal juga ketersediaan data, jadi mengatasi terjadinya kegagalan dari satu node tidak menyebabkan node yang lain tidak bisa menyediakan data. Karena direplikasi maka bisa menyediakan data. Kemudian manajemen metadata. Nah, ini kaitannya dengan data tentang data, ya. Jadi lebih detail tentang data, di mana informasi metadata seperti misalnya lokasi blok-blok dari data tersebut dan replikasi atau data ganda yang disimpan di tempat yang lain akan dikelola oleh node pusat yang disebut dengan name node. Ya, kemarin kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, ada name node, kemudian ada data node, ya. Nah, kemudian skalabilitas. Nah, di sini cara kerja berikutnya adalah bagaimana HDFS ini nanti dirancang untuk memungkinkan penambahan node baru dengan mudah. Jadi baik nambah server baru atau komputer baru, atau nambah storage baru, atau media penyimpanan yang baru, ya, di pusat datanya, ya. Sehingga nanti sistem ini dengan mudah akan bisa berkembang seiring pertambahan data. Jadi kalau storage-nya itu masih kurang, nanti bisa ditambah storage. Nodenya masih kurang untuk memproses, bisa ditambahkan nodenya. Nah, itu disebut dengan skalabilitas, ya. Kemudian sebentar. Nah, yang kedua itu adalah MapReduce, ya. Jadi MapReduce ini ada beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah mapping, ya, tahapan untuk pemetaan. Nah, tahapan pemetaan ini dilakukan di awal, ya, sehingga nanti akan menghasilkan pasangan kunci dan nilai dari fungsi map ini, ya. Nah, hasilnya yaitu satu set, ya, atau kumpulan dari beberapa pasangan kunci nilai yang sudah diurutkan, ya, berdasarkan kuncinya. Nah, setelah di mapping seperti ini, kemudian langkah berikutnya adalah shuffle dan sort, ya. Nah, shuffle di sini sama sort di sini fungsinya adalah untuk pengurutan. Data nanti akan diurutkan dan kemudian diacak, ya, di shuffle. Diacak ulang agar apa? Agar data dengan kunci yang sama itu dikumpulkan bersama-sama pada satu node, ya. Jadi yang kuncinya sama dikumpulkan bersama-sama di satu kumpulan komputer, ya. Ini langkah shuffle. Kemudian setelah dikumpulkan bersama-sama baru diurutkan, ya. Langkah sortnya ini akan mengurutkan data di masing-masing node, ya. Nah, terakhir yaitu reduce step. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa reduce ini menyederhanakan, sehingga di fungsi reduce ini dia akan menerima data yang telah diurutkan dan sudah diacak ulang, kemudian datanya digabungkan, ya, dengan kunci yang sama dan kemudian menghasilkan output akhir, di mana data ganda tidak akan
digunakan 2 kali, jadi data hanya diambil 1 kali saja ya. Nah, kemudian distribusi pekerjaan ini yang dilakukan di MapReduce. Tugas dari map dan reduce ini dijalankan secara paralel ya, jadi bersama-sama pada node-node di dalam cluster ya. Nah, di sini nanti MapReduce ini bisa menggunakan yarn, di mana yarn ini nanti bertanggung jawab untuk apa? Memanajemen sumber daya dan penjadwalannya. Jadi node mana nanti yang akan didistribusi untuk melakukan reduce ya, MapReduce, dan dijadwalkan kapan ya node itu untuk melakukan proses tersebut. Nah, kemudian terakhir adalah fault tolerant ya. Kalau misalnya dari tugas map atau reduce-nya ada yang gagal dijalankan pada satu node, maka tugas tersebut akan diarahkan ke node yang lain yang memiliki replika data yang sama ya. Jadi ada replikanya tadi berapa? 3 ya, di 3 node. Jadi kalau ada satu node yang rusak masih ada 2. Nah, 2 ini yang nanti akan menyediakan data untuk diakses ya oleh user atau pengguna. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penggunaan dari HDFS ya. Contohnya dari HDFS ini penggunaannya seperti apa ya. Ya, langkah yang pertama misalnya kita memasukkan data ke HDFS ya, artinya datanya akan diupload ke HDFS atau ke Hadoop. Nah, perintah yang bisa digunakan untuk mengupload data yaitu fs-put ya, file system -put ya, ini untuk mengunggah file dari sistem lokal di komputer kita ke HDFS. Nah, jadi perintahnya Hadoop spasi fs spasi -put, kemudian nama filenya misalnya local file.txt, akan diupload ke folder dari folder user /username kemudian /hdfspath ya. Nah, itu perintahnya. Nah, setelah diupload kemudian kita buat direktori misalnya ya, dengan menggunakan perintah yaitu fs-mkdir ya, fs-mkdir. Jadi mkdir itu adalah make directory ya, sehingga bisa membuat direktori baru di HDFS ya. Nah, perintahnya mungkin kita bisa buat dulu ini ya, direktorinya kalau memang kita mau sendirikan, yaitu Hadoop spasi fs spasi -mkdir ya, itu adalah mkdir atau make directory, kemudian sebutkan direktorinya bersama dengan subdirektorinya atau path-nya, yaitu user/username/new directory. Kemudian langkah kedua, setelah datanya masuk, ini berarti datanya sudah terupload, datanya sudah tersimpan, kemudian datanya ingin diakses ya, yaitu mengakses data di HDFS. Yang pertama adalah list directory dari HDFS. Kita lihat dulu datanya. Nah, perintah untuk melihat isi dari directory ada apa saja di dalamnya, ada file apa saja. Perintahnya adalah Hadoop spasi fs spasi -ls ya, ls ini kepanjangan dari list ya, di perintah Linux ya atau Unix ya. Nah, kemudian kita bisa melihat isi dari direktorinya. Nah, maka perintahnya adalah Hadoop spasi fs spasi -ls, kemudian sebutkan foldernya misalnya username hdfspath ya, ini berarti direktori dari HDFS nya. Nah, setelah filenya bisa dibaca, mungkin kita mau mengunduh file ya, mengakses file tersebut ya, mengunduh file dari HDFS ke komputer lokal atau ke komputer kita. Nah, ini bisa menggunakan perintah yaitu fs-get. Get-nya itu adalah get ya, untuk mendapatkan sesuatu. Nah, di sini kaitannya adalah untuk mengunduh sesuatu ya, mengunduh file gitu ya, dari HDFS ke sistem lokal. Nah, perintahnya Hadoop spasi fs spasi -get, kemudian sebutkan foldernya dan filenya ya, jadi ini harus lengkap ya. Nah, misalnya yang pertama kita sebutkan dulu filenya ya, yang ada di Hadoop, yang ada di HDFS, yaitu username hdfspath local file.txt. Nah, ini filenya. Kemudian kita simpan di local directory spasi, kita sebutkan mau disimpan di local directory yang mana, misalnya local directory
ya, itu berarti nanti disimpan di root directory ya. Nah, langkah ketiga, kalau sudah kita lihat datanya, filenya sudah bisa terlihat, nah sekarang filenya kita baca ya, yaitu dengan perintah hadoop fs-chat ya, untuk membaca isi dari file yang ada di HDFS. Nah, maka perintahnya adalah hadoop spasi fs spasi -chat ya, kemudian sebutkan nama filenya di dalam folder mana, misalnya /user, /username, /hdfspath, kemudian /local file.txt. Berarti ini adalah file lokal yang akan dibaca. Nah, kemudian langkah ketiga yaitu bagaimana mengelola data di HDFS ya. Misalnya kita mau menghapus file di HDFS ya, maka perintahnya adalah fs-rm ya. Rm ini adalah remove, rm kepanjangan dari remove ya, untuk menghapus file dari HDFS. Perintahnya adalah misalnya hadoop spasi fs spasi -rm, kemudian /user, /username, /hdfspath, sebutkan nama filenya yang akan dihapus, yaitu local file.txt. Nah, kalau ingin menggabungkan file ya, itu bisa menggunakan perintah get merge ya, yaitu fs-get merge ya, itu menggabungkan dua file ya, isi dari beberapa file dari HDFS menjadi satu file di sistem lokal ya. Nah, perintahnya itu adalah hadoop spasi fs spasi -get merge. Nah, ini berarti kita mau menggabungkan dua. Kalau get merge berarti karena dua file, berarti kita harus sebutkan dua file tersebut ya menjadi satu file. Nah, kita sebutkan foldernya dulu atau direktorinya dulu, /user, /username, /hdfspath, /makefile.txt. Nah, ini outputnya ya, yaitu hasil dari merge file 1 sama file 2. Kemudian kita sebutkan file satunya di folder mana ya, misalnya di situ user, username, hdfspath, file 1.txt dengan user, username, hdfspath, file 2.txt. Nah, berarti di sini file 1, file 2 digabung menjadi merge file.txt. Nah, ini contoh dari penggunaan MapReduce-nya ya. Jadi bagaimana menggunakan MapReduce untuk mereduce data supaya tidak besar dan redundan ya. Anggap misalnya kita memiliki sebuah koleksi besar teks ya. Ini katakan misalnya saya punya 18 ini ya. Nah, mungkin 18.000 atau mungkin 18 juta file ya. Jadi ini anggap saja kita punya file yang besar. Kemudian di sini kita ingin memprosesnya untuk menghitung frekuensi dari kemunculan kata-kata yang unik di setiap dokumen. Nah, nanti penggunaan dari MapReduce ini bisa membantu kita untuk melakukan tugas ini ya secara efisien di lingkungan yang terdistribusi. Tadi dalam MapReduce langkah pertama adalah map dulu, yaitu memetakan. Inputnya adalah kumpulan dokumen teks ya. Di sini ada dokumen 1 yang ini, kemudian ada dokumen 2 ya. Nah, dokumen 1 itu isinya ini, teks ini. Hadoop is a powerful tool for big data processing. Dokumen 2 isinya big data analytic involves processing and analyzing large datasets ya. Nah, jadi pasangan kunci nilainya dari sini ya, nanti oleh map ya akan menjadi seperti ini. Jadi satu kata dipenggal gitu ya. Kemudian ini nilainya ya. Jadi ada kuncinya, kemudian ada nilainya ya. Nah, kunci ini adalah setiap katanya, kemudian ini nilainya ya. Hadoop itu muncul satu kali ya, is satu kali, a satu kali, powerful satu kali, tool satu kali, for satu kali, kemudian big satu kali, data satu kali, dan processing satu kali. Nah, jadi map function yang bekerja di sini yaitu membaca dulu setiap dokumen teks, ada 2, dokumen 1 dan 2, kemudian membagi teks menjadi kata-kata ini ya. Kemudian untuk setiap katanya itu akan menghasilkan pasangan kunci nilai. Jadi MapReduce mengolah setiap katanya itu menjadi pasangan kunci nilai, di mana kunci adalah kata itu sendiri dan nilai itu adalah yang mewakili frekuensi awal dari munculnya kata tersebut. Jadi ada muncul berapa kali gitu ya, is muncul berapa kali dan seterusnya.
Nah, dokumen yang kedua juga sama. Di sini ada Big Data Analytics Involves Processing and Analyzing Large Data Set. Berarti ada big satu kali, data satu kali, analitik satu kali, ya, sampai dengan dataset satu kali. Nah, sekarang bagaimana langkah yang kedua? Langkah yang kedua adalah melakukan shuffling dan sorting. Ya, jadi dikumpulkan dulu, ya, sistem akan mengumpulkan data tadi itu, di shuffle, diacak gitu. Kemudian baru diurutkan. Yang diurutkan adalah pasangan kunci dan nilainya berdasarkan katanya atau berdasarkan kuncinya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, tadi kata big, ya, itu ada di dokumen 1, kemudian kata big juga ada di dokumen 2. Ya, cuman bedanya kalau ini B-nya kecil, yang ini B-nya besar. Ya, meskipun isinya sama, tetapi beda huruf. Ya, kalau yang ini kecil, ya, jadi yang di bawah ini yang kapital. Ya, jadi beda huruf kapital. Kemudian di data yang pertama ada isi yang sama di dokumen 2, yaitu data. Ya, ini ya, persis ya, data. Kemudian ada isi yang sama juga di dokumen 2 dari dokumen 1, yaitu processing. Ini processing, ya, isinya satu. Nah, berarti ada 3 data yang beda. Ya, ada 3 data yang berbeda. Ya. Kemudian dari yang berbeda itu, dari data yang sama maksud saya, ya, bukan data yang berbeda. Yang berbeda yang warna putih ini, ya, yang berbeda yang berwarna putih. Nah, kemudian langkah ketiga dilakukan reduce function, yaitu mereduksi fungsi untuk melakukan penyederhanaan. Untuk setiap kunci atau kata menjumlahkan nilai-nilai yang terkait untuk mendapatkan total frekuensi kata tersebut. Jadi kalau datanya double, ya, dihitung berapa jumlahnya. Contoh big tadi ada 2, dokumen 1, dokumen 2 ada 2. Data itu juga ada 2. Processing itu juga ada 2. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat dokumen 1 ada 9, dokumen 2 juga ada 9. Jadi kalau kita urutkan ini ada 18 data. Kemudian outputnya setelah kemudian dilakukan reduce function, karena ini ditulis cukup 1 kali, ya, kemudian pasangan kunci value-nya itu, ya, jadi menyebutkan berapa kunci itu muncul, ya, big muncul 2, data muncul 2, processing muncul 2. Jadi berapa sekarang? 16. Yang tadi 19 menjadi 16, ya. Nah, di sini kata big itu tetap ditulis 2 kali. Anda lihat di sini, yang nomor 10 tetap, ya, big, tapi yang data dan processing ini cukup ditulis 1 kali. Ya, meskipun big-nya keluar 2 kali, yang satu big-nya keluar 1 kali. Nah, itu bagaimana gambaran dari MapReduce, ya. Jadi sudah ada gambaran bagaimana MapReduce ini melakukan penyederhanaan atau mereduksi isi dari data untuk supaya lebih mudah disederhanakan dan diakses. Nah, kemudian ada komponen tambahan dari Hadoop, ya. Jadi ada komponen utama tadi, ya, HDFS dan MapReduce. Nah, ada beberapa project dan komponen-komponen suplemen, ya, ini yang ditambahkan dan bisa digunakan bersama-sama dengan Hadoop untuk menyediakan beberapa fungsi tambahan atau mendukung penggunaan kasus-kasus tertentu. Nah, jadi dengan tambahan ini, ya, library ini nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus tertentu. Yang pertama adalah Apache Hive. Apache Hive ini adalah sebuah platform dari data warehousing yang memungkinkan query dan analisis data menggunakan SQL-like, ya, dengan bahasa SQL-nya disebut dengan HiveQL, ya. Jadi Apache Hive ini seperti data warehousing, kalau di SQL Server itu seperti data warehouse. Nah, dia bisa melakukan query, nama query-nya ini SQL-like, ya, atau Hive SQL, ya. Nah, dengan Hive SQL ini, ya, Apache Hive ini memungkinkan pengguna untuk bisa menganalisis data yang disimpan di Hadoop tanpa menulis program di MapReduce. Ya, jadi tidak perlu menulis program di MapReduce. Dengan Hive ini langsung bisa menganalisis data dari Hadoop. Kemudian ada Apache Pig. Apache Pig ini adalah sebuah platform, ya, untuk membuat sebuah script yang bisa digunakan untuk menjalankan tugas-tugas pemrosesan data yang kompleks di atas Hadoop. Ya, jadi Pig ini bisa dipakai untuk membuat script program
untuk memproses data yang kompleks, ya, jadi bisa digunakan PIC. Nah, bahasa pemrograman scriptnya itu disebut dengan PIC Latin. Nah, ini baru ya. Biasa kita pakai JavaScript, VBScript, ya, kita mengenal itu. Nah, ini ada PIC Latin. Nah, kemudian ada Apache HBase. Ya, tadi sudah dicontohkan ya di diagram tadi. Nah, jadi Apache HBase ini adalah basis data NoSQL, ya, yang dirancang untuk menyimpan dan mengelola data yang terdistribusi di atas Hadoop. Nah, dia punya kemampuan akses langsung ke data, dan ini cocok ya untuk aplikasi yang memerlukan tingkat keterbukaan yang tinggi. Jadi bisa mengakses langsung untuk data-data yang publik. Artinya data yang punya tingkat keterbukaan tinggi langsung bisa dibaca oleh HBase. Lalu ada Apache Spark. Nah, ini meskipun dia bukan bagian dari proyek Hadoop yang sebenarnya, yang aslinya, Apache Spark ini sering digunakan bersama Hadoop sekarang ini. Ya, untuk apa? Untuk pemrosesan data yang cepat, ya, dan analisis data di memori, sehingga proses pembacaan data dan analisis data ini bisa dilakukan lebih cepat dari produk sebelumnya, ya. Nah, Spark ini juga bisa berjalan secara independen, ya, jadi tidak harus bersama dengan Hadoop, ya, atau dia bisa juga bersama-sama dengan Hadoop, jadi dia bisa berjalan independen. Lalu ada Apache Flume. Apache Flume ini adalah proyek, ya, untuk mengumpulkan, kemudian mengagregasi, ya, membuat rumusan gitu ya, dan mentransfer data yang besar dari berbagai sumber ke Hadoop. Nah, jadi kalau ada banyak data yang beda-beda format gitu ya, datanya cukup besar, ya, itu bisa menggunakan Apache Flume supaya bisa masuk ke Hadoop. Nah, sehingga di sini Apache Flume ini digunakan untuk mengelola aliran data yang sifatnya kontinu. Ya, misalnya tadi dari sensor, dari IoT, ya, kemudian dari media sosial, ya, seperti Facebook, Twitter, dan sebagainya. Nah, ini kan mengalirnya kontinu, setiap hari ada postingan data. Nah, ini bisa menggunakan Apache Flume. Nah, kemudian ada Apache Scoop. Apache Scoop ini digunakan untuk mentransfer data antara sistem basis data relasional dan Hadoop. Nah, jadi kalau kita masih menggunakan DBMS atau Database Management System atau data warehouse, ya, maka menggunakan Apache Scoop ini bisa dipakai untuk mentransfer data ke Hadoop. Nah, selain itu juga bisa untuk import dan ekspor data dari Hadoop maupun ke Hadoop. Ya, jadi data dari database apa diekspor ke Hadoop, atau dari data di Hadoop diimpor ke DBMS atau basis data relasional. Nah, kemudian ada Apache Mahout. Nah, ini memang Apache Mahout ini memang khusus ya digunakan untuk machine learning. Jadi untuk analisa menggunakan algoritma machine learning, dan ini bisa dilakukan oleh Mahout yang bisa berjalan di atas Hadoop, dan dia menyediakan banyak algoritma machine learning yang terdistribusi dan berskala besar. Ya, jadi bisa membaca data dari beberapa lokasi yang berbeda untuk kemudian dianalisis menggunakan machine learning. Dan bahkan ukuran besar pun juga bisa dilakukan dengan menggunakan Apache Mahout untuk diolah menggunakan machine learning. Kemudian ada Apache Zookeeper. Apache Zookeeper ini adalah sebuah project, ya, untuk menyediakan layanan koordinasi dan manajemen konfigurasi yang diperlukan oleh cluster Hadoop. Ya, jadi kalau mau koordinasi antar node, ya, koordinasi antar file, ya, atau cluster, ya, kemudian bagaimana mengelola konfigurasinya, ya, antara Hadoop yang ada di satu lokasi dengan ada di lokasi yang lain, ya. Nah, itu bisa menggunakan Apache Zookeeper, ya. Nah, kemudian ada Apache OZ. Apache OZ ini adalah sistem manajemen alur kerja yang digunakan untuk melakukan penjadwalan. Nah, jadi Apache OZ ini yang dipakai untuk menjadwalkan proses yang ada di big data, ya, dikerjakan oleh node mana, ya, kemudian data apa yang diakses, ya, dan semua pekerjaan yang terkandung di dalam Hadoop ini dikelola oleh Apache OZ. Di Apache OZ pengguna juga bisa membuat alur kerja, ya, atau pipeline gitu, ya, jadi dibuat dulu alurnya untuk bisa nanti diproses dengan langkah-langkah pemrosesan data yang berbeda-beda dari alur tersebut, ya. Di tahap yang pertama apa, tahap keduanya apa, tahap ketiganya apa, ini menggunakan Apache OZ.
Kemudian ada Apache Ambari. Apache Ambari ini adalah project management cluster. Jadi Apache Ambari digunakan untuk mengelola cluster-cluster dari big data. Dan dia menyediakan tampilan antarmuka yang berbasis web, ya, yang bisa digunakan untuk mengelola, mengawasi dan mengkonfigurasi cluster-cluster yang ada di dalam Hadoop. Ya, jadi di node yang mana, ya di lokasi yang mana itu data-datanya, servernya itu ada di Ambari, ya, bisa ditampilkan untuk dikelola dan bisa dimonitoring oleh Apache Ambari. Kemudian ada Cloudera Impala. Nah, ini Cloudera Impala ini adalah sebuah mesin SQL yang interaktif, ya, ini menggunakan bahasa SQL, ya, Structured Query Language, dan dia berjalan di atas Hadoop sehingga bisa melakukan query data secara real time ke Hadoop. Ya, jadi seperti kita memberikan perintah transact SQL, ya, DDL maupun DML, data definition language maupun data manipulation language. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh Cloudera Impala. Jadi cukup banyak, ya, komponen-komponen Hadoop yang lain yang bisa mendukung pekerjaan yang ada di Hadoop terkait dengan big data, ya, mulai dari penyiapan data, kemudian manajemen data, sampai dengan penggunaan datanya untuk analisis menggunakan machine learning. Nah, kalau kita lihat berarti di sini manfaat Hadoop ini cukup besar, ya, karena memungkinkan organisasi ini bisa mengelola, menyimpan, dan menganalisis data yang sangat besar dan kompleks. Nah, manfaat Hadoop yang pertama itu bisa dilihat yaitu skalabilitas horizontalnya. Karena Hadoop ini dirancang untuk bisa diperluas, ya, ditambah dikurangi dengan mudah dengan menambahkan node baru ke dalam cluster tertentu di dalam distributed data yang ada di Hadoop. Dan ini juga bisa membuat sangat scalable, ya, jadi bisa ditambahkan dan mampu bisa menangani volume data yang terus meningkat, data-data yang besar, dan datanya bertambah dengan cepat. Kemudian yang kedua, terjadi efisiensi penyimpanan dan pengelolaan data. Nah, dengan Hadoop ini menjadi lebih efisien penyimpanannya dan untuk mengelola juga menjadi lebih efisien. Nah, Hadoop atau HDFS ini dia bisa menyimpan data yang terdistribusi di seluruh cluster, kemudian bisa meminimalkan risiko kehilangan data karena sudah direplikasi, dan bisa meningkatkan kehandalan data karena sudah direplikasi, sehingga setiap saat tersedia, kapanpun bisa diakses. Hadoop itu juga bisa mengelola berbagai jenis data. Nah, ini efisiensi penyimpanan, data apapun bisa disimpan, baik itu data yang terstruktur maupun data-data yang tidak terstruktur, ya, termasuk di dalamnya ada gambar, kemudian ada teks, ada data streaming, ya, ini data yang mengalir tadi, misalnya data dari medsos, ya, dari Facebook, dari Twitter, yaitu postingan-postingan itu mengalir, ya, apa saja yang akan disimpan. Kemudian proses paralel. Nah, ini manfaat Hadoopnya itu bisa melakukan pemrosesan tidak satu-satu secara sekuensial bergantian, tapi bisa memproses secara bersamaan dari beberapa node, ya. Nah, di sini menggunakan pemrograman tadi, ya, MapReduce, sehingga memungkinkan pemrosesan data itu bisa dilakukan paralel di sepanjang node di dalam cluster Hadoop, ya, di node manapun yang terhubung dengan cluster Hadoop bisa diproses secara paralel. Nah, tentu di sini karena paralel sehingga menghasilkan peningkatan kinerja, ya, karena tidak harus menunggu selesai satu cluster atau satu node dieksekusi baru node yang lain, tapi bisa secara paralel membaca beberapa node sekaligus, ya, sehingga terjadi peningkatan kinerja dan terjadi kecepatan dalam pemrosesan terhadap datanya. Nah, lalu harganya terjangkau. Hadoop ini bisa berjalan di perangkat keras yang sifatnya umum, ya, dan bisa menggunakan perangkat keras komoditas yang dijual di pasaran, ya. Jadi lebih terjangkau dibandingkan dengan menggunakan solusi tradisional, ya. Jadi yang menggunakan spek server khusus, gitu, ya. Nah, maka Hadoop ini cocok, ya, untuk organisasi dengan anggaran yang terbatas, ya. Dia open source sehingga bisa menerapkan tanpa harus menggunakan komputer yang sangat canggih, misalnya, gitu, ya, seperti superkomputer dan sebagainya. Jadi dengan server itu bisa menggunakan
spek server ya yang standar itu bisa menggunakan Hadoop. Kemudian fault tolerant. Nah, Hadoop ini juga punya mekanisme replikasi data tadi di beberapa node, sehingga jika terjadi kegagalan dari perangkat keras atau node tersebut atau data yang disimpan di storage, datanya itu masih bisa diakses dari replika yang lainnya. Jadi bisa membaca dari node yang lain yang sudah direplikasi ya. Di umumnya 3 replika di 3 node yang berbeda. Nah, di sini fault tolerant berarti meningkatkan ketahanan ya dari keseluruhan sistem. Ya, sistemnya akan tahan dari masalah ya. Jadi ketika ada resource yang tidak bisa digunakan, sedang off, sedang down ya, itu masih ada resource yang lain yang bisa digunakan. Kemudian untuk analisis data mendalam, Hadoop ini juga mendukung analisis data yang mendalam ya, sehingga memungkinkan pemrosesan dan analisis dari data itu bisa dilakukan meskipun datanya besar sekali ya, sehingga memberikan organisasi sebuah kemampuan untuk mengidentifikasi pola-pola yang ada di dalam data tersebut, tren-tren yang ada di dalam data tersebut, dan mungkin ada pengetahuan berharga lainnya atau wawasan berharga lainnya dari data yang ada di dalam big data. Lalu Hadoop juga memiliki dukungan untuk berbagai pekerjaan dan ekosistem. Jadi Hadoop ini ekosistemnya luas ya, dengan banyak proyek yang tadi sudah mendukung dari komplement aplikasi dari pendukung Hadoop tadi ya, dan alat pendukung untuk melakukan beberapa pekerjaan seperti pengumpulan data, pemrosesan data, manajemen data, sampai pada analisis data. Ya, ada Apache Hive, ada Apache Pig, ada Apache Spark, dan Apache yang lainnya, di mana ini akan memberikan fleksibilitas ya dalam pemrosesan dan analisis data berdasarkan kebutuhan dari organisasi, kebutuhan spesifik organisasi itu apa. Nah, yang diinstal adalah Apache yang sesuai untuk kebutuhan mereka, jadi tidak semuanya harus diinstal. Nah, dukungan untuk data yang semi terstruktur ini berikutnya, dan yang tidak terstruktur. Hadoop mendukung keduanya, jadi bisa mengelola data yang semi terstruktur, juga data yang tidak terstruktur sama sekali, yang biasanya sulit untuk diatasi oleh sistem basis data yang tradisional ya, yang biasa digunakan untuk database ya. Dan terakhir adalah sistemnya terbuka dan sumbernya juga terbuka. Nah, karena dia sumbernya terbuka, berarti source code-nya itu bisa dikembangkan lagi, sehingga memungkinkan terjadinya fleksibilitas, lebih fleksibel, dan kebebasan bagi penggunanya ya untuk melakukan penyesuaian dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi bisa dikembangkan sumber kodenya, jadi ini tidak ada biaya ya, jadi bisa dikembangkan lebih lanjut untuk kebutuhan di perusahaan. Nah, itu bagaimana Hadoop ya, mulai dari konsep awalnya sampai bagaimana implementasinya ya, menggunakan HDFS dan MapReduce. Kemudian ada komponen-komponen pustaka tambahan yang bisa mendukung Hadoop, dan manfaat Hadoop apa saja yang bisa digunakan. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan. Jika ada yang akan ditanyakan bisa ditulis di live chat ya, atau bisa ditulis di Zoom ya. Monggo, mungkin dari Valeri atau dari Ungaran Sruwen ya, atau dari Pak Chandra, silakan jika ada pertanyaan. Oke ya, Mbak Rajes mau explore dulu ya, memang perlu dieksplor ini lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran bagaimana operasionalnya ya. Terima kasih.